keinginan kita nih Pak, yang tidak ada batasnya. Dulu di bawah tahun 90, leasing belum masuk di Pekanbaru nih, aman hidup orang Pak. Tapi setelah leasing masuk, dengan 2 juta bisa beli Honda, dengan 5 juta bisa ngambil mobil. Disinilah masalah timbul. Akhirnya apa Bu ya, berutang sana berutang sini, akhirnya ibadah makin kurang orang Pak. Orang memburu bulanan untuk bayaran suran jadinya. Jadi ibadah ini hambar jadinya. Itulah hebatnya nafsu itu Bu. Padahal dia belum mampu lagi Pak, dipaksakannya. Gadaikannya SK itu tinggal 500.000 gaji lagi Pak. Itu menong-menong lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat kekuatan iman yang diberikan Allah hingga Bapak Ibu hadir di masjid pada subuh hari ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan dimudahkan Allah untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kalau kita lihat tujuan dari kita berpuasa, dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini masyhur, kita hafal semuanya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuannya itu agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan kita berpuasa ini. Orang yang bertakwa itu dia takut melakukan dosa. Orang yang bertakwa itu dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Di tubuh kita ini Pak, hawa nafsu inilah walaupun dia sebagai hamba Allah juga, tetapi dia sangat melawan kepada Allah. Waktu nafsu ini diciptakan, Allah kan nanya, siapa engkau, siapa aku? Nafsu menjawab, aku, kau. Nah, itu perlawanan nafsu ini Pak. Dibakar dia 1000 tahun di neraka, diangkat dia balik, ditanya lagi Pak, tetap jawabannya sama, aku, kau. Dari bakar di neraka tuh. Dilaparkan dia selama 1000 tahun di neraka, diangkat lagi, ditanya baru dia nyerah Bu, aku hambamu dan engkau adalah Robku. Jadi itulah guna kita melaparkan diri itu Bu, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, nafsu kita itu nurut dengan apa yang kita mau di jalan Allah. Jadi ini sangat berat nih Pak, kalau melawan nafsu nih, Allah aja dilawannya apalagi kita. Bukti dia melawan Bu, dia tidak peduli mau sesoleh apapun orang kena sama dia. Dulu ada seorang rahib Israel, dia ini saking taatnya beribadah tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya, sampai akhirnya iblis menjelma menjadi sosok seorang murid ingin belajar kepada rahib itu. Karena orang mau belajar agama dipersilahkan ya Pak, diajarkannya lah iblis ini cara beribadah. Jadi jangan dikatakan Pak kita sholat tuh tidak ada iblisnya. Azan dia lari, selesai qomat balik lagi ke masjid. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi Bu, duduk dia di bahu kanan kita ini, ekornya ke hati kita. Maka kadang sedang mencari barang hilang, banyak jumpa pas sholat tuh lah Pak.
Di mana kunci di pot atau enggak, dompet bawa atau enggak, atau sambil sholat itu dirasanya tuh Pak, ada dompet rumah. Itulah kerja dia tuh Pak. Nah, maka kita disuruh merapatkan saf dalam sholat itu supaya tidak ada celah dia masuk. Kecuali ini keadaannya, kita memang harus berjarak. Karena memang keadaannya seperti itu, pada tutup masjid ndik Pak. Nah, terus biarlah kita ikut aturan tuh. Nah jadi Bu ya, begitu diajarkannya iblis ini, ternyata baru 2 minggu kuat iblis itu ibadah daripada gurunya Pak. Akhirnya gurunya bertanya, kau baru belajar sama aku, kok bisa kau sekuat ini ibadahnya? Dulu aku ada diajarkan mantra guru. Nah, dengan mantra itulah menguatkan tubuhku. Dan mantra itu bisa membuat orang sakit bisa menjadi sehat. Itu jebakan iblis Pak. Diajarkannya lah gurunya mantra itu Pak. Nggak usah kau pakai sekarang guru, mana tahu suatu saat kau butuh. Nah, kan inilah gaya iblisnya. Setelah dia selesai belajar dari rahib ini, keluarlah dia dari tempat peribadatan itu, disebarkannya lah penyakit ke masyarakat Pak. Setelah tersebar penyakit di masyarakat, dia pula lah yang menyembuhkan. Santerlah namanya kemana-mana Pak, bisa menyembuhkan penyakit. Setelah itu langkah dia kedua Bu, pergi dia ke kerajaan, dikasihnya lah penyakit di situ Pak, menular. Terdengar oleh raja, dia bisa menyembuhkan penyakit dari desa sana, dijemputlah dia ke kerajaan Bu, disembuhkannya semua penyakit orang dengan kehebatan iblisnya itu. Disisakannya satu putri raja. Kalau putri raja ini raja, tidak sanggup saya raja, guru saya yang bisa. Itu jahat dia Pak. Guru saya yang bisa. Di mana dia? Datangilah di tempat itu, dibawalah putri raja ini. Sampai ke tempat rahib dia belajar dulu. Kata rahibnya, saya tidak pandai. Tak, pokoknya harus diobati, kalau enggak saya pancung kamu, kata rajanya. Karena takut ingat dia mantra yang diajarkan muridnya dulu Pak. Ditinggalkan raja, putrinya di sana Bu. Dibacakannya lah mantra itu, sehat Pak. Nampaklah kemolekan tubuh putri raja ini. Lewat ahli ibadahnya Bu. Diperkosanya lah putri raja itu. Akhirnya kena pancung juga jadinya Pak. Makanya banyak ustadz jadi dukun di Pekanbaru ini dulu. Iblis yang ini masih hidup nih Pak, dia nak mati-mati Bu. Banyak Bu ustadz dulunya bagus-bagus saja ceramah nih Pak. Lama-lama jadi dukun ya Pak. Itulah hebatnya iblis. Jadi nafsu kita ini dikenderainya Bu. Sekarang ini kan bulan puasa, iblis kan nggak ada nih Pak. Di sinilah asli kita. Inilah asli kita. Jadi iblis Bu agak santai juga dia sekarang. Kalian tuduh-tuduh aku merayu kalian dulu ya. Sekarang kalian sama nafsu kalian gimana? Rupa jahat juga Pak. Yang jualan nipu juga bulan puasa nih. Yang jahat asli jahat, nampak juga jahatnya Bu. Yang pembukaan masjid untuk orang lewat, dia ngabiskan di masjid banyak juga Pak. Diumumkan juga perbukaan ini untuk orang-orang yang tidak sempat pulang ke rumah. Pas dia lewat, tidak tahunya masyarakat situ yang ngabiskan pembukaan rata-rata. Sebulan penuh tidak masak dia Pak. Nampak juga jahatnya itu. Kesempatan sama dia. Dibawa anak ramai-ramai ke masjid Pak. Tapi itu tidak di sini Pak. Kalau berani saya ngomong, kalau di sini kan tidak mungkin lah Pak. Nah jadi itu Pak ya. Nafsu ini kalau tidak dikendalikan dia memang sangat melawan sama kita Bu. Makanya berat. Kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, kita kembali dari perang kecil menuju perang yang paling besar. Apa itu Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Keinginan kita nih Pak, yang tidak ada batasnya. Dulu di bawah tahun 90, leasing belum masuk di Pekanbaru nih. Aman hidup orang Pak. Tapi setelah leasing masuk, dengan 2 juta bisa beli Honda. Dengan 5 juta bisa ngambil mobil. Disinilah masalah timbul. Akhirnya apa Bu ya, berutang sana berutang sini, akhirnya ibadah makin kurang orang Pak. Orang memburu bulanan untuk bayaran suran jadinya. Jadi ibadah ini hambar jadinya. Itulah hebatnya nafsu itu Bu. Padahal dia belum mampu lagi Pak, dipaksakannya. Gadaikannya SK itu tinggal 500.000 gaji lagi Pak. Itu menong-menong lagi. Memang bermobil pulang kampung tuh Bu, tapi temenung dua-dua suami istri. Ngapa Bang menung Bang? Tanggal 22 jatuh tempo ya Dek. Itu yang teringat lagi Pak. Itu lagi yang teringat.
Akhirnya doa kita yang kita panjatkan apa? Minta dunia terus Pak. Ya Allah murahkan rezeki kami untuk bayar angsuran. Tidak ada lagi ibaratnya kita tuh berdoa supaya akhlak kita baik, hidup kita tenang. Sibuk itulah ngejar itu. Memaksakan anak harus sekolah di tempat ini. Kan akhirnya orang tua yang susah mencari. Padahal dia di mana aja sekolah ini sama aja Pak. Nanti di lapangan makin taat dia kepada Allah, makin murah rezekinya. Contoh yang jadi pejabat di Jakarta bukan orang-orang sekolah elit dulunya Pak, enggak, biasa aja Bu. Ada yang SD di Belitung, macam mana keadaan bangun SD. Jadi bukan, ini dipaksakan anak sekolah. Rayonnya Rumbai Pak, dimasukkannya ke SMA 1. Itu nanti tabrakan di jalan buru-buru, jalan. Di mana rayon situ masukkan. Tidak usah dipaksakan, jadi tenang otaknya jadinya. Saya sama kepala sekolah Mandua itu akrab, dekat. Saya ngisi untuk kajian guru-guru di sana. Anak saya masuk di sana, saya ngomong kepala sekolah apa? Tes anak saya, kalau nggak lulus jangan diluluskan. Nggak lulus anak saya Pak. Ngapain dipaksakan? Ini tolonglah Bu, ya berapa aja Bu, kami bayar Bu. Ya Bu ya. Ke itu tuh yang buat penyakit tuh Pak. Akhirnya kalau anaknya masuk, otomatis harus menggeser anak orang. Kan zolim jadinya tuh Pak. Macam itu mau dibuat. Nah itulah nafsu kita nih Bu. Susah melawannya kalau kita tidak dengan ilmu. Kalau kita percaya dengan takdir Allah Pak, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Walaupun aku rajin sholat, aku rajin puasa, terserah Allah mau mengapakan aku. Mau aku susah, asal Allah ridho sama aku ridho. Aman lah hidup tuh Bu. Kalau dengan akalnya, saya ingat Pak, seorang pengusaha. Kenapa Bapak bisa sekaya ini Pak? Padahal Bapak tidak pernah berhubungan dengan bank, pakai modal sendiri. Apa yang membuat Bapak bisa kaya? Kata dia, kita ini Ustadz hanya boleh memiliki kendaraan 10% dari penghasilan kita 1 tahun. Jadi misalnya nih Ustadz, penghasilan Ustadz 100 juta 1 tahun, berarti sekitar 8 juta 1 bulan. Ustadz hanya boleh mempunyai Honda harga 10 juta, belum bisa beli mobil. Kita 5 juta gaji ngambil mobil Pak. Apa enggak hancur hidup dibuatnya. Jadi gitu aja caranya tak. Jadi aman hidup kita nih. 100 juta penghasilan, 10 juta baru boleh pakai kendaraan. Kan Honda bekas baru dapat tuh Pak. Honda bekas Bu, gaji 8 juta, Honda bekas baru dapat. Nanti tak udah berarti kalau 1 miliar penghasilan kita 1 tahun, gaji 80 juta, berarti mobil kita baru harga 100 juta. Kita Pak, gaji 80 juta, Pajero, rumah langsung ngambil Bu. Apa enggak habis dibuatnya, makanya banyak orang kaya ini pemenung Bu. Agak dia kadang diajak ngomong lama baru dengar ya Pak. Besar lah masalahnya. Jadi kalau kita kata orang miskin itu miskin, tidak, orang miskin itulah yang kaya Bu. Apa buktinya? Rumah tanpa CCTV Pak. Tak ada CCTV, apa yang mau dimaling orang? Tidur malam enak, makan sambalado anak besar juga, gemuk juga. Dia tuh yang kaya. Nggak harus pelihara anjing untuk jaga rumah. Itu Bu ya. Jadi jangan kita kira orang miskin itu miskin. Nah jadi ini karena hawa nafsu inilah Pak. Dia kuat Bu. Dia sangat kuat. Bulan puasa pun dia masih sangat kuat. Kemudian apa lagi kadang keinginan kita ini terlalu banyak Bu. Itu yang dikendarai nafsu tuh. Rencana ke mall mau nengok-nengok aja akhirnya belanja Pak. Itu banyak. Sudah tuh jalan jam 5 sore Bu, tengok lotek enak. Lotek lah agak sebungkus. Nampaklah orang menuang saka lopis tuh Pak. Lopis ini lah agak 2. Lihat Bu, lebih banyak enggak pengeluaran orang bulan Ramadan daripada hari biasa? Lebih besar pengeluaran. Gara-gara apa? Nafsu. Kuat nafsu ini, jangan salah-salah lagi Bu. Bersusun nanti di meja tuh, yang lotek, yang lontong, yang lopis, bubur sumsum, resoles, bakwan, salah lawak. Jadi ada iklan di TV itu menjelang buka, ngamuk lah tuh Pak. Iklan ke iklan aja. Orang mau berbuka, ya belum waktu tentu ya belum lagi. Muncullah nanti Pak Firdaus, saya wali kota, sakit hatinya Pak, dia aja ngomong tiap sore ini, itu udah direkam, itulah ya.
Menyanyah aja dia tiap hari nih. Tentulah iya bu, orang udah direkam, belum waktunya. Cepat orang iqamat ngamuk lah nanti itu pak di masjid. Tak tahu orang puasa, tak kan puasa kita yang ditunggu pak. Kan orang habis berbuka langsung azan. Habis itu waktu maghrib pendek, iqamat ngamuk di rumah tuh pak. Tak ada otak nih gorim satu nih. Orang udah jelas puasa, ngapa memangnya? Rasulullah berbuka memang pakai apa pak? 2 butir kurma, beberapa teguk air. Ya wajar lah orang cepat kamat. Bukan ndak kan kita pula ditunggu pak. Kadang itulah kita ini itu kurangnya itu bu ya, mungkin ilmu kita kurang. Akhir kita ngamuk, kecuali masjid itu sepakat antara azan iqamah maghrib ada sholat sunat atau oke. Cuma kalau sempat di Bukit Tinggi bu, azan iqamah isya aja cepat pak. Jadi masing-masing tempat beda-beda, jadi nggak bisa kemauan kita ikut. Di Bukit Tinggi pak, azan qomat langsung. Isya enggak gitu pak, azan langsung qomat, enggak ada sholat sunat. Enggak pula kita mengeras-ngeraskan hati pak, di Pekanbaru sholat rakaat, orang udah biasa macam itu. Jadi itu bu, nafsu kita ini besar, sulit untuk dikalahkan, tuh memang diakui pak. Baru-baru ini di Palembang, guru tahfiz Quran 3 tahun lolos, dapat masuk cewek cantik belajar Quran, lewat tuh pak. Jadi memang apalagi laki-laki ini bu, mati aja baru habis nafsunya. Kadang bapak ini nengok perempuan seksi, astagfirullahalazim, ya Allah ya Allah, tapi diikut terus pak, enggak juga berpaling. Iya, ibu gitu juga nonton TV pak, drama Turki itu badan orang tegak-tegak pak, dipandang suami buncit pak, itu hilang seleranya dibuatnya. Sama aja sebetulnya, baik laki-laki ataupun perempuan, cuma perempuan agak lebih redam, kalau laki-laki agak lebih dikeluarkan, itu aja bedanya. Jadi dalam permasalahan ini pak, kita udah tahu nih, nafsu kita ini besar, sulit untuk dikalahkan. Ada enggak agama Islam ini memberikan cara supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Ternyata jawabannya di surah Ali Imran ayat 134. Syaratnya apa bu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Sedekah, apalagi di waktu sempit. Itu tuh yang paling dahsyat pak. Awak sedang susah, di situ kita bersedekah, itu yang paling dahsyat bu. Inilah amalan para sahabat Rasulullah sehingga mereka begitu kuat pak, bisa menahan hawa nafsu. Contohnya siapa? Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar itu laki-laki tampan bu. Waktu dia berpergian dari Madinah ke Abwa, ada perempuan dusun memerhatikan dia, gantengnya cowok ini, didekati sama perempuan tuh pak. Ditanya oleh Sulaiman bin Yasar, ada enggak yang bisa aku bantu? Bantu aja aku seperti hubungan suami istri. Di perempuan yang meminta nih pak, ditelungkupkannya mukanya ke lututnya pak, dikepitkannya kepala ini, nangis dia sejadi-jadinya. Takut perempuan tuh nengok dia nangis, begitulah takutnya pak. Lari perempuan tuh nengok dia nangis. Pas kawannya datang, apa yang kau tangiskan? Seorang perempuan dusun datang memintaku untuk melayani dia. Itu yang membuat aku takut kepada Allah. Bayangkan pak, sempat kita tuh pak, abang mau juga ya nanti dulu ya, bentar lagi ya. Agak jauh lah kita sikit, mana ada pak kita menahan-nahan macam itu. Apa yang menyebabkan mereka kuat? Dikarenakan mereka bersedekah di saat sempit. Waktu perang Tabuk pak, apa kata Umar bin Khattab? Sangat ingin aku mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat Nabi ini iri mengirinya pak dalam bidang akhirat. Nengok orang lebih taat daripada kita, iri kita bagus itu. Kalau kita kan menengok orang merehab rumah, teras tuh lama diintip-intip dari kaca rumah tuh pak. Udah datang lah bahannya bang, ya ngapa masalahnya? Mau direhabnya terasnya agak, kita kapan lagi bang? Tenang aja lah, biar nanti berutang kita ada buka di BRI itu, kredit usaha rakyat. Padahal itu untuk pedagang kecil pak, orang kaya ngambil jadinya. Kita ini kan itu bu, pas nerima sembako jadi urus surat miskin, padahal kaya pak, ada semuanya bu. Jadi kita melihat orang kok gordennya gonta-ganti, mobil, motor, jadi saingan terus jadinya bu.
Iri mengirinya dalam bidang dunia. Kalau sahabat Nabi iri dalam bidang akhirat. Kata Umar, aku akan kalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Dibawanya lah hartanya, Pak. Begitu sampai di sisi Rasulullah, ditanya Rasulullah, Umar, sebanyak ini kau berinfak, berapa banyak yang kau tinggalkan di rumah? Kata Umar bin Khattab, sebanyak yang aku sedekahkan ya Rasulullah. Berarti berapa persen, Pak? 50%. Ibaratnya 4 ruku, 2 disedekahkan. Nah, itu dahsyatnya itu, Pak. Ini baru jadi donatur besar di masjid macam dia punya masjid kadang-kadang. Itu banyak tuh, Bu. Kejadian di Pekanbaru nih. Kalau udah paling besar nyumbang ke masjid, dia ngatur semua, Pak Azab pengurus dibuatnya. Kadang ada lagi, Bu, dia tidak pengurus tapi kuasanya penuh, Pak, di masjid tuh. Ini yang pernah saya ceritakan juga, Bu, ya. Ada dulu orang kaya besar dia nyumbang di masjid tuh. Anaknya jatuh cinta sama imam. Dia tidak setuju, Bu. Akhirnya diancamnya ketua masjid, kalau tidak diberhentikan imam tuh, saya tidak mau nyumbang sini lagi. Kata pengurus masjid, sampai di sinilah rezeki masjid dari Bapak. Imam kami tidak ada salah, kuatlah pengurusnya, Pak. Ngamuk Bapak tuh dibangunnya masjid, Pak, di tanah dia, macam adik-beradik masjid jadi. Nah, di situ yang saya katakan saya jadi korbannya, Bu. Saya sholat isya jadi imam. Imam sebelah baca wasamsi, saya baca sabihis, bertukar ayat kami itu, saking dekatnya itu. Saya ngomong sama pengurus, Pak, besok kalau kita imam tuh pakai mic dalam aja, terganggu saya tadi. Lumayan tuh Ustaz, subuh tadi masjid sebelah bilang Allahu Akbar, masjid kita yang ruku, saking dekatnya itu, Pak, kan. Jadi inilah, Bu, apa namanya nih? Kadang kita ini menganggap kalau kita sedekah itu udah besar betul. Kalau ikut kurban tuh, Pak, ngamuk dia kalau bertukar, namanya dia turunnya bayar pertama jadi kelompok 5, bikin malu aja. Udah jelas kan ibu yang apa tuh yang setor pertama, kok nama ibu di kelompok 5, itu aja ngamuk tuh, Pak. Tiap masuk masjid dipandangnya juga nama itu. Itu nama aku tuh kelompok 1 udah 8 tahun tuh, nomor 1 terus. Nah, kan ini, Pak. Kita inilah, Bu, entah ngapa lah gitu tuh. Ada yang mempunyai sifat macam itu, walaupun sering dengar ceramah, Pak, tetap juga macam itu kelakuannya. Padahal kan pedih mulut saya nih sebetulnya, Pak. Tapi alhamdulillahnya, kenapa saya berani di sini? Karena sini tidak ada, Pak. Karena kan saya tidak tahu sama Bapak Ibu gimana kehidupan di sini, tidak tahu. Bukannya ada pengurus ini cerita, Ustaz nanti sampaikan nih, demi Allah tidak ada. Cuman ini yang berlaku umum, Pak. Sering terjadi seperti itu. Kalau udah banyak sedekah, macam kan besar betul sedekahnya. Pak Hamzah, seorang mu'alaf, bos jalan tol di Jakarta, membangun masjid, sudah 1000 masjid sendirian dibangunnya. Mu'alaf tuh, Pak. Tengoklah nanti di YouTube, Bu. Mu'alaf yang membangun masjid 1000. Kemudian dia buka rumah makan untuk yatim dan duafa, 3.000 sampai kenyang. Dijual juga, Pak, tapi 3.000. Dia beli mahal ke orang, dijualnya 3.000. Sisanya dia yang nanggung, dia subsidi. Yang tidak ada duit makan aja. Akhirnya yang makan di situ orang kaya jadinya, Pak. Maksudnya itu apa, Bu? Udah dikatakan sama Pak Hamzah, maaf Bu, ini rumah makan untuk yatim dan duafa, nggak ada, saya mau makan sini, katanya. Habis makan bayarnya 5 juta, Pak. Akhirnya banyak orang pengen nyumbang ini ya. Habis makan bayar 5 juta, ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 10 juta. Sebanyak itu nyumbang, santai, tidak ada masalah. Khalifah Umar bin Khattab menyumbang, Bu, separuh hartanya dia sumbangkan, kan ngeri itu, Pak. Tapi sahabat tuh, Bu, sudah berbuat, lupakan, selesai, Pak. Dan kemudian kalau Islam membutuhkan ikut perang pun mau. Udahlah jadi penyumbang terbesar, Pak, ikutlah nyumbang. Ini besar nyumbang masjid gotong royong, tidak mau ikut lagi itu, Pak. Karena banyak dia nyumbang. Dan kita maklum, itu biasa gitu, Pak. Tapi sahabat besar nyumbang, perang dibawa ikut juga. Tidak lama sudah tuh datang Abu Bakar Siddiq, Pak. Bawa sedekah, tidak tanggung banyaknya. Ditanya oleh Rasulullah, sebanyak ini kau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Di rumah aku meninggalkan Allah dan Rasulullah. Artinya apa, Pak? Habis. Maka dikatakannya Allah dan Rasulullah di rumah. Habis disumbangkannya semua, Pak.
Apa kata Umar? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Itu yang menyebabkan hati para sahabat itu menjadi lembut, Pak. Dia kan sedekah itu gunanya untuk melunakkan hati. Kalau hati sudah lunak, petunjuk mudah masuk. Jadi ini rahasianya, Bu, untuk jadi orang bertakwa itu, pokoknya sedekah jangan nunggu mampu. Pokoknya sedekah baik di saat sempit kita tidak ada, macam setahun lockdown, Pak, orang tidak ceramah. Apa yang kami lakukan, Bu? Berapa ada uang belikan sembako, Pak? Kasih orang, banyak orang lebih susah dari kita. Ternyata itu pula cara Allah nolong, Pak. Pakai Zoom ceramah lewat HP. Malah seperti biasa saya dulu ceramah, Pak. Tidak ada yang kurang. Tetap seperti biasa. Karena kita yakin tidak mungkin Rasulullah berbohong, Pak. Pancing rezeki kalian dengan sedekah. Sebaik-baik sedekah di saat sempit dan sangat menginginkan kekayaan. Itulah yang paling hebat sedekah. Bukan makin ditahan, Bu. Ada nenek-nenek umur 86 tahun jatuh, Bu, di rumahnya. Bawa ke rumah sakit. Kata dokter itu tinggal 40% aja lagi. Tinggal 40% nenek itu lagi kehidupannya. Tapi pesannya ke anaknya, Pak, kuras semua tabungan mama berapa ada, kau sedekahkan semuanya sebelum aku mati. Disedekahkan anaknya, Pak. Baru 60% tersedekahkan uangnya, nenek itu membaik. Sehat dia, Bu. Kalau kita kan makin sakit, pandai-pandai lah nabung, besok sakit payah. Untuk sakit dibuatnya uangnya itu, Pak. Mending ada keluarkan, mending ada sedekahkan. Kadang menyimpan duit sampai berapa, Pak, uang itu berayap, dia menyimpan uangnya. Saking takutnya dia, cintanya dia dengan uang. Sholat rajin, tapi sama duit ini tidak tanggung sayangnya. Inilah yang membuat hati kita itu keras. Susah kita menjadi orang yang bertakwa itu, Bu. Karena kita tidak mampu menjalankan sedekah di saat sempit. Siapapun yang melakukan ini, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Siapapun dia, Pak. Dulu ingat kita bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia pulang ke rumah siang. Begitu sampai di rumah ditanyanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini?" Kata Fatimah, "Maaf Ali, tidak ada yang bisa kita makan siang ini. Tapi aku ada uang yang hanya cukup untuk makan anak kita Hasan dan Husain. Hasil dariku memintal bulu domba." Dari sini terlihat apa, Bu? Perempuan tidak terlarang bekerja. Dan hebatnya dalam Islam ini, perempuan kalau punya penghasilan, uang istri 100% punya istri. Suami tidak berhak apa-apa tuh, Pak. Uang suami 100% milik istri. Itu, Pak. Jadi kalau ibu punya penghasilan, bapak tidak bisa macam-macam. Dan kalau ibu memberi kepada bapak, itulah sedekah istri yang terbaik kepada suaminya. Itulah sedekah terbaik istri kepada suaminya. Nah, jadi apa yang dilakukan Ali? Dibawanya duitnya ke pasar, sampai di pasar dibelikan makanan. Begitu makanan dibeli, pas jalan pulang, jumpa orang yang kelaparan. Ditanyanya ke Ali, "Wahai Ali, apa yang kau bawa itu?" "Aku membawa makanan untuk anakku Hasan dan Husain. Aku dan keluargaku sudah 2 hari tidak makan, Ali. Bolehkah aku meminta makanan yang kau bawa itu?" Coba Ibu lihat, anak kandung di rumah tidak makan, ini ada orang yang kelaparan sudah 2 hari tidak makan. Berarti Ali sedekah di saat sulit, Pak. Dikasihnya makanan ini kepada fakir miskin itu. Setelah dikasih makanan kepada fakir miskin itu, Ali pun pulang ke rumah. Fatimah melihat Ali tidak membawa makanan, berlinang air matanya. Sangkanya tidak cukup duit, Pak. "Mana makanan untuk anak kita, Ali?" "Maaf Fatimah, tadi ada orang yang mengatakan dia sudah 2 hari tidak makan bersama keluarganya. Jadi aku berikan makanan itu kepadanya." Langsung Fatimah menghapus air matanya, dipeluknya Ali. "Aku dukung sikapmu suamiku." Itu Fatimah, Pak, sempat istri bapak, jangan coba, Pak.
Sudah ditanya, mana makanan untuk anak kita bang? Sudah bang sedekah kan? Tadi ada orang kelaparan. Abang ada otak atau enggak? Anak enggak makan nih bang. Jangan bersedekah-sedekah aja bang, nggak kena marah tuh. Tapi inilah bu, gambaran betapa kokohnya Fatimah. Apa kata Ali? Diamlah dulu di rumah Fatimah. Aku akan coba bertanya ke Rasulullah. Mana tahu ada makanan untuk cucunya. Berangkat Ali. Belum sampai ke tempat Rasulullah, datang seorang badui membawa onta besar. Ali, beli onta aku Ali. Terkejut Ali, bu, dia nggak kenal sama orangnya. Onta kau pula mau kau beli, anak aku aja nggak makan, kata Ali. Gak usah bayar di depan Ali. Pasaran onta aku ini 300 dirham. Aku jual 100 dirham aja, ambillah labanya. Curiga Ali, bu. Kalau memang besar labanya, ngapa enggak kau aja yang jual? Kata orang Baduy ini, kami orang Baduy ini kasar-kasar Ali, nggak mau orang belanja kalau sama kami. Nah, itu Pak, dia tahu kelemahan dia, maka disuruhnya Ali yang belanja, yang jual. Gitu juga dengan kita nih bu, kalau kita mentalnya kasar, jangan jadi pedagang. Ini dia jualan harian bu, tentu dipilih-pilih orang telur tuh, awak kasar Pak, jangan usah pilih-pilih telur tuh lagi kak, sama aja bentuk semuanya, tuh nggak mau orang belanja lagi bu. Disalahkan juga kedai sepi kita tuh kadang membalikkan uang orang main lempar aja, muka cemberut. Jadi kalau kita orangnya agak kasar, kurang sabar, jangan jadi pedagang. Dijualnya mukena ke kawan-kawan majelis taklim, belilah mukena ini berapa nih kak? 200, enggak bisa 150. Tengok dulu bahannya ya. Macam itu bu, gimana orang mau belanja? Nanti cerita-cerita ke orang tuh, tajam betul dia nawar. Tuh malas orang jadi pak, orang kira tahu, oh kasar ibu ini nggak bisa jualan ini. Jadi ini lihat bu, begitu Ali tahu bahwa dia orang Baduy, oke, aku jualkan onta ini. Nanti kalau sudah terjual kemana kau aku cari? Cari aja aku di pasaran ini. Maka Ali bawa onta ini pulang. Itulah pertolongan Allah pak ya. Dapat proyek jual onta tanpa bayar di depan. Kemudian datang orang membeli, mau jual ontanya Ali. Selang hanya beberapa menit aja bu, belum sampai onta itu ke rumah, datang pembelinya di jalan itu. Kalau kau minat aku jual, kata Ali. Berapa kau jual Ali? 300 dirham. Boleh aku periksa Ali? Oh boleh, silakan periksa saja. Habis diperiksanya onta tuh, apa kata orang ini? Maaf Ali, ini onta bagus. Boleh nggak aku beli 500 dirham? Di mana cari pedagang macam ini bu? 300 ditawarkan, 500 dibelinya. Kata Ali, 300 saja. Itu pun aku sudah dapat laba. Kalau kita tuh pak, enggak dengar dia rupa 300. Iya pak, 500. Itulah kita nih. Kenapa bapak ibu ketawa? Karena betul. Macam itu. Oh salah dengar dia tadi ini. Iya segitu aja enggak apa-apa. Kita sama kita. Padahal udah naik 200 tuh. Setelah itu pak, dijual 300 dirham. Ali pergi ke pasar, beli makanan, cari orang yang punya onta, enggak ketemu, simpan duitnya 100. Uang sisa banyak, dibawa pulang ke rumah. Fatimah tersenyum ketika melihat Ali datang. Nah kalau yang kedua ini seluruh istri di dunia, kalau banyak suami bawa duit pasti senyum, ndak. Ditanya oleh Fatimah, kau baru saja keluar Ali, kok pulang sudah banyak membawa makanan? Diceritakan Ali lah gimana. Makanlah dulu Fatimah, aku akan ceritakan keajaiban sedekah ini kepada Rasulullah. Ali berangkat, ketemu Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan, selamat untukmu Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Bukankah kau bersedekah 2 makanan diganti Allah 300 dirham? Kaget Ali. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Duduklah dulu Ali. Di saat kau memberikan makanan yang seharusnya untuk anak kandungmu kepada fakir miskin yang kelaparan itu, aras Allah bergetar Ali. Malaikat takjub dengan apa yang kau lakukan, sehingga malaikat memohon kepada Allah untuk bisa menolongmu. Ketahuilah olehmu Ali, Baduy yang pertama menjual onta kepadamu adalah Jibril, Baduy yang kedua membeli ontamu adalah malaikat Mikail. Lihat Pak, malaikat langsung turun menolong orang-orang yang mau sedekah di saat sempit. Jadi makin miskin hidup kita, berapa yang ada sedekahkan.
Itulah yang membuat kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena kita dapat doa dari orang, Pak. Orang yang kita kasih itu kan doa dia, Pak. Kalau kita andalkan aja doa kita belum tentu dikabulkan Allah. Doa orang yang dapat kena bantuan tuh, Bu, itu tuh yang paling dahsyat, doa dia tulus berdoa, Pak. Jadi kalau kita dulu ada seorang ulama, dia bercerita apa, Bu? Ada orang di hadapan Allah nanti di akhirat, kemudian dihitunglah amalnya. Rupanya sedikit, Pak. Kemudian dikorek lagi. Apa bisa ada amalnya untuk diandalkannya? Dia pernah bersedekah. Oh, masih sedikit jumlah sedekah. Apalagi coba? Orang yang dikasih itu bahagia dia ketika menerima. Rupanya itu yang membuat besar, Pak. Makanya salah satu amalan yang dicintai Allah apa, Bu? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Siapa yang tidak ingin, Bu? Pada itulah amalan yang dicintai. Makanya kalau mayat dia dihidupkan kembali ke dunia, permintaannya apa, Bu? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah. Aku ingin sedekah, bukan ingin sholat, Pak. Karena udah nampak dia bagaimana sedekah ini bisa membalap untuk menambah amalan, Bu. Rasulullah menceritakan ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, jangan pernah kau lupakan kisah sepotong roti. Itu tuh turun-temurun diceritakan tuh. Ada orang rajin ibadah selama 70 tahun. 70 tahun dia ibadah, akhirnya tergoda dia dengan seorang perempuan sehingga dia berzina selama 7 hari. Menyesal dia dengan dosa yang dilakukannya, setiap 2 langkah dia sujud menangis ke Allah. Sampai dia tidak makan-makan. Dan dia tertidur di antara orang miskin yang berjumlah 12 orang. Nyelip dia di tengah, jadi 13. Rupanya setiap malam ada dermawan yang ngasih makan orang yang miskin 12 ini, Pak. Karena masuk dia, tentu yang terakhir yang tidak dapat jadinya, Pak. Karena pas jumlahnya 12. Dan orang yang miskin yang ke-13 yang biasa dapat, ini tentu kelaparan malam itu. Akhirnya yang rajin beribadah selama 70 tahun ini ditahannya laparnya, dikasihnya lah sepotong roti yang dia dapat dengan fakir miskin nomor 13 itu. Jadi di akhirat ditimbanglah amalnya, Pak. 70 tahun beribadah dengan 7 hari berzina, ternyata lebih berat yang berzina 7 hari. Hangus amalnya yang 70 tahun. Tapi begitu yang 7 hari berzina ini ditimbang dengan sepotong roti yang dia berikan kepada fakir miskin itu, ternyata lebih berat roti yang dikasihnya ini. Itulah dahsyatnya sedekah nih, Bu. Banyak hangus dosa-dosa dibuatnya, Pak. Nah inilah makanya, Bu, salah satu untuk orang bisa menjadi orang bertakwa, dia harus rajin sedekah. Jangan sampai pelit, jangan sampai takut. Memang berat awalnya, Pak. Makanya latihannya dari yang kecil-kecil aja dulu, Bu. Latihan dari kecil-kecil ini apa, Pak? Coba kasih sedekah sedikit tapi tetap tepat sasarannya. Itu yang dicari dulu. Contoh yang pernah saya sampaikan, mencari orang lapar. Kalau mencari orang lapar dalam Islam ini kan memang dicari, Pak. Kalau di jalan itu bukan orang lapar, itu memang tiap hari itu kerjanya gitu, Pak. Dia memang ngemis tiap hari itu. Memang dicari, kadang tetangga kita sendiri kadang, Pak. Dapat orang lapar, Bu, kita kasih makan. Cobalah rasakan ke dalam hati kita. Oh, kalau manusia terlalu mahal, kucing lapar aja lah, enggak usah lagi manusia. Kucing lapar. Coba kasih makan, Pak. Berapa keajaibannya hati kita. Padahal kucing kan enggak mahal modalnya itu, Bu. Kasihkan 2 biji aja, 3 biji kenyang dia. Itu aja udah dahsyat. Ini yang pernah saya ingat itulah, Bu, ya. Anggota dewan besok beberapa bulan menjelang pemilihan kan rajin turun tuh ke majelis taklim ibu-ibu. Bu, saya ada gamis bahannya. Silahkan nanti ibu hitung berapa jumlahnya, nanti jahitkanlah. Nah ini karena mau pemilihan kan sering tuh, Pak, buat baik lah, banyak lah ngasih-ngasih. Yang jahit kawan saya pula, Pak, malang nasib kawan saya tuh, Pak. Basah ketiaknya pagi siang malam menjahit. Nah. Rupanya, Bu, anggota dewan tuh, calon anggota dewan tuh terduduk, Pak. Nggak duduk dia, terduduk, nggak terpilih. Tentu nggak mau dia bayar, Pak, itu tuh. Yang kasihan siapa, Bu? Kawan saya.
Nah, disitulah keajaiban Allah itu terbukti, Pak. Ada kucing menggigil-gigil kelaparan, kucing kecil. Duitnya ada 500 rupiah, dibelikannya lah kerupuk. Dikasihnya makan kucing, saking laparnya kucing itu kerupuk itu pun dimakan ya, Pak. Tidak lama sudah itu datang ketua majelis taklimnya ke situ, Pak. Gelisah aja kami 2 jam yang lalu, Pak. Terpikir-pikir juga Bapak kasihan. Jadi kami udah sepakat sama kawan-kawan biarlah kami yang menebus gamis itu. Nah, itulah dahsyatnya digerakkan oleh Allah. Kucing lapar tuh. Ah, itu kan kucing, kalau anjing gimana? Di anjing pun berlaku, Pak. Hadis Bukhari, Bu. Ketika ada seorang pelacur yang kehausan di padang pasir. Dia turun ke dalam sumur dengan susah payah, diambilnya air dengan sepatunya. Dia naik ke atas, sebelum dia minum dilihatnya ada anjing yang kehausan. Dikasihnya minum anjing itu. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa-dosanya. Anjing tuh, Pak. Apalagi ke orang, Pak. Jadi itu memang dicari, Bu, karena kata Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar itu? Au it'amun fi yaumin zi masqabah. Ngasih makan orang di hari kelaparan. Karena dia nggak kelihatan, Pak. Orang lapar dalam Islam tuh, Bu, dia nggak mau muncul. Cuma kalau di masyarakat kita kan muncul dia, Pak. Dapat pembagian dari lurah, hazab, RT kena serang tuh. Pak RT ini orang-orang dia aja yang dikasihnya. Semenjak Bapak lah jadi RT, Pak, tidak pernah kami dapat lagi. Ah, itulah orang kita nih, Pak. Padahal dia mampu, Bu. Jadi ini kita nih kadang-kadang kok bangga jadi orang miskin. Gelang besar lah kadang-kadang sedang ngamuk tuh, Pak. Itu yang harus kita rubah sebetulnya di masyarakat kita nih. Makanya butuh kadang pemimpin udah ngapain harus diridhoi manusia. Kadang kan gini, Bu, di masyarakat ini, Pak, ya, 1000 kebaikan Bapak buat, Bapak jadi RT, jadi RW, 1 kesalahan Bapak hilang 1000 tuh, Pak. Jadi untuk apa cari ridho manusia? Allah, 1000 kesalahan kita, 1 kebaikan, bisa hilang yang 1000 nih. Mending ridho Allah yang dicari lagi. Tetap catat nama-nama orang yang pantas nerima itu, Bu, dicatat tuh. Mau ngamuk, orang ngamuk lah. Orang ngamuk biasa sebentar aja tuh, Pak. Kalau diperikutkan masyarakat nih, Pak, kepala sebanyak itu, mau kita dengarkan semuanya, Pak. Kadang itulah, Bu, kadang kasihan saya nengok imam masjid, azab kena berhentikan sama ibu-ibu aja, Pak. Mana imam kita? Itulah Ustaz, ibu-ibu. Bapak yang wajib ke masjid nih, Pak, sunnah muakkad, kok ibu-ibu pula tentukan imam tuh? Lama imam tarawih batuk dari belakang 2 kali. Itu suruh cepat rukuk tuh, Pak. Itu batal loh sholatnya, Bu. Karena itu niatnya adalah ngomong. Nah, niatnya ngomong, batuk dengan niat bicara, itu batal sholat. Nah, jadi kalau didengarkan, ibu ini bilang gini, ibu ini bilang gini. Kalau didengar semua, Pak, hancur kita dibuatnya. Misal Bapak lah, Pak, keinginan Bapak ini Pak, sudah itu tidak berimam masjid lagi, Pak. Maju ini salah, itu salah. Kalau maka kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati orang. Asal kita berada di jalan yang benar aja, udahlah tuh, Pak, walaupun kita dibenci orang. Nah, itu ya, Bu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan hal ini, terutama di bulan Ramadan ini, itulah yang membuat hati kita gampang untuk menjadi orang yang lunak dan petunjuk mudah masuk. Kita insya Allah jadi orang yang bertakwa. Rajin-rajinlah sedekah ke masjid nih, Bu. Jangan ibaratnya apa namanya nih, kalau untuk ke mall ngeri borosnya, Pak. Kita beli pakaian tidak ada nawar-nawar. Beli mobil mahal terbeli. Tapi giliran infak di masjid, Pak, waduh, beratnya minta ampun, kadang mau menggigil, Bu. Menggigil memasukkan ke kotak infak. Makanya kalau terniat, Bu, saya ingat beberapa waktu kemarin, ada saya mau nerima uang lumayan besar, Bu. Saya pesankan ke orang itu, jangan sampai ke tangan saya, langsung sumbangkan kemari, karena nanti sampai tangan saya, Pak, bertukar. Padahal saya sedang tidak begitu ini. Saya tanya sama istri, ada butuh duit apa enggak? Enggak, kalau enggak ini disedekahin nih, udah sedekahin aja. Karena kalau sampai nanti ke rumah, Pak, macam-macam, Pak, bertikai kepala ini. Tapi justru itu dilakukan, Pak. Ya Allah ya Rabbu. Kagetnya tuh, Pak, udah kayak hujan gitu, Pak. Rezeki itu datang ada aja jalannya, Bu. Jadi kenapa saya berani ngomong ini?
karena memang kita mencoba sama-sama melakukannya, Bu. Kalau dipeturutkan cinta, siapa ustadz pun cinta sama duit nih, Pak. Nggak ada ndak ya. Sudah ceramah itu kan amplop yang ditunggu tuh, Pak. Kadang cepat-cepat keluar tuh biar dikejar tuh, Pak. Kan gitu tuh, Pak ya. Nanti ustadznya kan inilah gaya nih, Pak ya. Coba lah nak dikasih kok nak temenung di jalan. Saya sering pesan, Bu. Kita ambil uang dari jamaah ngasih kita ikhlas, kita terima. Nah, kita ikhlas juga, berbagi juga sama orang. Jangan hanya untuk kita aja. Ini kadang, Pak, bawa anak liburan boleh, tapi janganlah semua duit tuh dibawa ini, bawa ini. Jadi ketika kita sulit, Allah pun memperhatikan kita jadinya, Pak. Banyak ustadz yang kemarin tuh, Bu, yang mengeluh-ngeluh di Facebook, mengeluh di WA, kan malu jadinya, Pak. Orang bisa aja bilang, ya kemana kalian waktu berduit? Kalian jadi ustadz pas-pus 15 menit dapat sekian ratus. Bahkan ada, Bu, saya 2 menit ceramah 3 juta, Pak. 2 menit ceramah 3 juta, wallahi. Apalagi UAS, Bu. UAS sekali ceramah 40, 50 juta, Bu. Tapi lihat apa yang dilakukan UAS, berbagi, Pak. Lihatlah rumah beliau, biasa aja. Tidak ada hebat-hebat bangunannya. Jadi dibuktikannya, UAS itulah banyak mengajarkan ustadz-ustadz nih. Kita berduit jangan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi harus berbagi juga. Jadi terasa ke kita. Jadi ketika kita menyampaikan tuh, Pak, betul-betul kita yakin bahwa inilah cara untuk kita jadi orang bertakwa. Hati jadi lembut, anak-anak kan enak di rumah jadinya, Pak. Biasanya kalau orang sama bapak nih kan agak ini, Pak ya, agak berjarak anak-anak tuh. Tapi kalau bapaknya rajin sedekah, ibunya rajin sedekah, terset semuanya macam di rumah tuh, Bu. Menjadi lembut, enak. Ini kadang makin rajin sholat makin kasar, Pak. Anak nonton TV, matikan TV itu. Nampak orang sholat tuh. Ceramah yang didengar, mama juga sibuk menonton Indosiar aja. Ada. Indosiar itu kan perempuan terkuat di bumi itu, Bu. Tidak pernah sedih tuh, Pak. Mau diapakan aja perempuan di dalam tuh, tidak pernah sedih. Suaminya nanti nikah lagi serumah lah tuh, Pak. Istri keduanya yang disayang-sayang, istri pertamanya enggak tuh, nanti diusirnya istri pertamanya nih. Tuh hujan hari kan itu terus tuh, Bu ya. Tuh datang mobil tabraknya kan itu. Apa ndak apal saya, Bu. Jadi lucu gitu, Bu. Pas datang tengok sepupu saya nonton itu, Kak. Ya Allah. Memang enak mungkin, Pak, cerita macam itu ya, Pak ya. Nanti pasti tabrak mobil. Memang itu terus, Pak. Pokoknya film Indonesia itu, Bu, dari dulu kena usir malam, hujan hari. Itu nanti datang mobil, tertabrak. Oh, enggak jadi gitu, Pak ya. Diangkat, diselamatkannya lah. Kan itu terus tuh, Bu. Cuman banyak juga orang mau nonton itu gitu. Nah, ini syarat yang pertama, Bu, jadi orang bertakwa, sedekah. Rajin aja berbagi. Sedekah ini kan cakupannya luas, Pak, bukan duit aja. Nggak bisa dengan duit, Bu, nolong orang, mengangkatkan beban berat orang, sedekah. Menunjukkan jalan orang yang tersesat, sedekah. Pokoknya apa aja jenis pertolongan, sedekah. Sampai menghindari duri dari jalan, itu sedekah. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bersedekah, Pak. Tiap hari kita bisa bersedekah, Bu. Walaupun tanpa uang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Tahan marah. Maafkan kesalahan orang. Itu syarat yang kedua, Pak. Kalau mau jadi orang yang bertakwa itu, Bu. Datang Rasulullah mengatakan, ada 2 orang yang sedang berkelahi. Kata Rasulullah, aku tahu satu kalimat yang membuat amarah mereka redam. Apa itu, Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah zikir untuk supaya meredam amarah. Tapi itu ditabung banyak-banyak, Bu. Nanti pas butuh baru dia keluar. Jangan pas kelahi itu disebutkan. Cuma kalau depan suami, Bu, jangan dia dibaca. Tambah jadi marahnya. Sedang berkelahi, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir. Ngamuk suaminya, Pak. Kata adik, enggak tahu abang artinya itu. Abang setan kan? Maka adik berlindung dari abang. Nah, itu nanti jadi ya, Bu. Jadi itu untuk mengendalikan amarah. Kedua, kata Rasulullah, iblis dari api, padamkan dia dengan air. Bawa beruduk.
Setelah berwudu bawa sholat. Itu cara terapi marah dalam Islam. Nah ini kalau kita tidak hati-hati Bu, marah ini gawat Pak. Kalau Rasulullah pun ngomong Bu, aku ini pun bisa marah seperti manusia biasa, tapi yang kubicarakan tidak pernah keluar dari kebenaran. Ah itu tuh yang sulit. Karena kalau kita udah marah Pak, semua diungkit. Ah itu yang kena tuh Bu. Yang ndak kena jadinya Pak. Seorang istri memarahi anaknya lambat bangun. Lambat betul kamu bangun, besok terlambat sekolah nanti. Dimarahi oleh guru, sama aja sama papanya nih. Kena lah papanya Pak. Ngapalah abang yang dibawa-bawa? Kan iya abang macam itu juga. Kencing ndak siram, ada kemana-mana ini ya Pak. Jadi makanya kata iblis itu Bu ya, senangnya aku menggoda orang marah sama dengan anak kecil memainkan bola. Sembarangan ngomong tuh gitu Pak, hilang kesolehan. Itulah makanya kita Bu ya, kalau mau marah itu cepatlah berwudu. Cepat berwudu, bawa sholat. Jangan berada di tempat itu juga. Karena ketika Rasulullah berantem sama Aisyah, ada iblis di dalam dirimu. Apakah juga di dirimu ya Rasulullah? Iya. Tapi Allah bantu aku untuk mengalahkannya. Maksudnya pergilah dulu. Nah, jadi jangan di situ aja. Rasanya buntu, pembicaraan stop dulu. Dan ini dipakai Bu dalam rumah tangga. Memang mantap Pak. Berselisih sama istri, tunggu dulu Mas. Diam kita dulu. Ini nampaknya iblis sudah mulai masuk nih. Santai, diam dulu. Jangan kita bahas ini dulu. Ah itu memang betul-betul Pak, luar biasa. Ini tidak dilayaninya Pak. Terus Pak. Akhirnya mencari-cari kekurangan jadinya kan Bu ya. Mencari-cari kekurangan, pokok menang. Sampai sholat asar tuh bahan tuh yang dipilih tuh Pak. Apa bahan nanti ya? Oh iya ini. Itu yang dipilih jadi ya. Sama-sama mencari bahan jadi ya Pak. Nah itu Bu, kalau orang pemarah dia banyak menyesalnya, tapi tidak bisa. Ini contohnya yang baru kejadian ya Bu ya, tidak bisa nahan emosi, ditinjunya perawat Pak, kan baru 2 hari ini Pak, tidak bisa nahan emosi. Kita gini Bu, kita ini orang awam, di rumah sakit itu orang ada prosedur, jadi kadang kita tidak paham dengan prosedur orang, kita nganggap orang aniaya gitu. Macam dokter Bu, untuk membangunkan anak bayi kan diangkat kakinya Pak. Kalau orang tidak tahu, mau diapakan? Tentu gitu jadi ya Pak, karena dia tidak tahu. Jadi ngamuk, karena cabut impus katanya berdarah tangan anaknya itu. Sebetulnya biasa aja, namanya jarum ditusuk, dikeluarkan itu ya berdarah. Ditinjunya perawat tuh Pak, sampai terjatuh, ditendang. Akhirnya masuk penjara kan. Kan itulah bahayanya tidak bisa nahan marah tuh Bu. Gara-gara tidak bisa nahan marah, masuk penjara jadinya. Jadi kadang kita tuh dibawa istighfar bagus, tetapi itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ketika kita marah, kuat rasanya, banyak-banyak baca itu, bawa berwudu biar padam dulu Pak. Kalau dilayani nanti tidak bisa dia Bu. Ngamuk antri, saya dari tadi lagi. Nah kan nampak asli kita jadinya Pak. Kita ngamuk bukan menang kita Bu, kalah. Ada enggak ya? Makanya kata Rasulullah, tahukah kalian siapa yang kuat? Tidak tahu ya Rasulullah. Apakah orang yang bisa menghancurkan musuhnya? Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Kemudian yang terakhir tahu Bu, memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat Pak. Tiba-tiba lewat orang habis berwudu Bu, ngangkat sendal. Kata Rasulullah, ahli surga. Penasaran Abdullah bin Amr Pak, siapa betul orang nih? Kita tidak kenal, tapi kok dia dikatakan ahli surga. Sampai setiap kali dia lewat selalu Rasulullah katakan Bu, ahli surga, ahli surga. Penasaran Abdullah bin Amr, pergi dia ke rumah orang yang dikatakan Rasulullah ahli surga tuh. Boleh enggak aku numpang tidur di rumah kau 3 hari? Boleh. Rencananya apa Bu? Mau nengok amalan apa yang dilakukannya Pak? Entah sholat malamnya gimana, zikirnya gimana, baca Qur'annya bagaimana. Ternyata kecewa Abdullah bin Amr Pak. Sholat fardu ke masjid, pulang. Sholat sunat aja sedikit. Ngaji kurang. Tahajud malam enggak. Tapi kok bisa dia dikatakan Rasulullah ahli surga? Udah 3 hari apa katanya, sebetulnya aku tidur di rumah kau ini karena aku penasaran. Setiap kali kau lewat selalu dikatakan Rasulullah ahli surga. Tetapi setelah aku berada di rumahmu, aku kecewa, amalan kau ternyata biasa aja. Apa yang membuat kau lebih?
Kata dia, kalau amalan seperti yang kau lihat. Tetapi setiap kali aku sebelum tidur, aku ingat orang-orang yang menyakiti aku hari itu. Kemudian aku katakan, ya Allah, aku maafkan mereka semua karenamu. Dan ampunilah dosa-dosaku. Itu rupanya Pak, amalan dia Pak. Memaafkan kesalahan orang, itu tinggi ya Bu. Makanya akhlak yang tinggi dalam Islam ini adalah memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Karena itu berat Pak. Memaafkan orang yang tidak termaafkan itu berat Bu. Ini kadang kita Bu bersalam-salam, ya udah kakak maafkan kakak tuh kak. Iya udah, tapi asal nengok muka tuh muak jati nih. Berarti itu belum maaf. Maaf tuh asal katanya afu. Afu itu artinya apa? Menghapus tanpa jejak. Jadi kalau udah maafkan orang tuh habis. Itu kita yang tidak bisa. Sama ibaratnya kita, Bu ya, saya ingat murid-murid dulu disuruh, setiap kalian benci sama orang, bawa kentang satu, tulis namanya, bawa kemana-mana. Ada benci sama orang lagi, beli kentang lagi, tulis nama dia. Udah seminggu tuh busuk kentang tuh Pak. Harus bawa terus tuh Pak, tidur bawa. Bau rasanya, tidak tahan kami lagi. Begitulah kalau kalian membawa dendam, terbawa kemana-mana, busuk, itu yang menyakitkan hati kita. Kita tidak bisa tidur, orang yang kita benci enak tidur di rumah Pak, kita tidak bisa tidur di rumah. Nah itulah makanya banyak penyakit sekarang ini Bu. Ingat, 80% penyakit karena pikiran, hanya 20% karena makanan. Berhentilah kita menyalahkan makanan. Akhlak kita ini benerin Bu, bisa sehat kita. Karena apa Bu? Orang yang marah kesehatannya turun 6 jam. Orang yang pendendam imunitas tubuhnya mati. Orang yang pencemas ginjalnya kena. Orang yang suka khawatir kena saraf punggung. Kalau udah kena saraf punggung larinya ke jantung. Kenapa kok bisa kena ginjal nih Bu? Karena ketika kita marah darah kita mengental Pak. Kalau darah kita kental, ginjal kita tidak mampu menyaring darah yang kental itu. Rusaklah ginjal. Itu tuh jadi apa? Tapi kalau kita pemaaf apa Bu ya, itu lancar darah Pak, peredaran darah lancar. Di Arab tahu Ibu kalau orang pesta, satu meja 12 orang, satu ekor ontanya Pak. Tidak ada yang kolesterolnya naik. Ini kekah aja tetangga Pak langsung sakit tengkuk ya Pak. Apa Pak? Orang masak kambing sebelah sakit tengkuk. Itulah Pak. Dikarenakan apa? Akhlak kita inilah. Beres akhlak kita, insya Allah kita akan sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.